apa? kalau enggak ini laporannya pencemaran nama baik sama ITE. Terhadap Ya. siapa kok? Nah, bukan itu, justru ini orang perempuan lah. Ada perempuan yang ngelakuin. Nanti tunggu laporannya aja. Datang sendirian kok nggak sama Acaranya lagi sakit. Laporan apa? pencemaran nama baik. Oh enggak, sama konsultasi aja. Konsultasi apa? Katanya saya dilaporin polisi, ya bener. Nah itu gimana kok? Nah itu saya juga tadi baru nanya ke Alvin juga. Saya dilaporin polisi urusan apa ini? Saya bilang. Katanya Kohani bilang Umi Yuni jual rumah wakaf, sama katanya Kohani bilang Umi Yuni membawa kabur uang 69. Lah kapan saya ngomong gitu? Coba teman-teman media yang lihat di media, ada nggak saya ngomong gitu? Nggak ada saya ngomong gitu. Malah Umi Yuni itu kan naikin di status IG-nya tuh. Di statusnya bahwa saya ngomong, nggak mungkin Umi Yuni bawa lari uang 69 miliar dan nggak diusir, masih di sana gitu. Ya kok tiba-tiba ada laporan polisi? Kan lucu ya. Tapi bagus. Alhamdulillah kalau ada laporan polisi senang. Ini negara hukum. Justru dengan ada laporan polisi ini membuka pelanggaran undang-undang yayasan. Bahwa sebuah yayasan yang menerima sumbangan 500 juta dalam setahun dan memiliki aset di atas 20 miliar, yayasan itu wajib melakukan audit. Sementara Asikro sudah berapa tahun tidak melakukan audit. Dan audit itu wajib dilakukan dan diumumkan secara terbuka, transparan, dan itu akan menjawab fitnah-fitnah yang beredar. Misalnya ada fitnah penggelapan, fitnah ini, itu harus dibuktikan dengan audit. Gitu. Saya sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu, tidak pernah menyebut nama orang. Gitu. Yang saya tahu hanya ini saya dengar ada uang wakaf nih, namanya Arifin Wakaf di Bank BSI. Katanya saldonya tinggal 6,6 juta. Loh ini kan wakaf, kemana ya uangnya? Gitu. Kan berhak menanyakan. Saya sebagai donatur silakan di-print di Asikro 5 tahun belakangan. Ada 9 rekening. Nah, kira-kira saya nyumbang nggak ke situ? Terus sebagai donatur wajiblah, berhaklah saya menanyakan. Dan kalau apa posisi saya di Asikro? Apa sih jabatan Kohani di Asikro? Nah, terus kalau mantan istri apa jabatannya? Kan udah mantan istri, masih nikah katanya 2022, 2023 kan masih ngurus wakaf jadi hibah. Diduga gitu ya, kan di media tidak menyatakan ini hibah. Nah kita sebagai umat muslim atau sebagai warga negara, kalau ada maling kita harus apa? Mencegah malingnya, jangan nyuri gitu. Kalau maling beneran, dilaporin ke polisi. Nah terbuktilah sekarang ternyata yang diklaim ini hibah, ternyata wakaf miliknya Allah. Itu yang kita sebut amar ma'ruf nahi munkar. Terus kalau memang ada diduga ada penggelapan, ya siapa yang mengatakan penggelapan? Apakah saya ataukah orang lain? Yang menuduh orang melakukan penggelapan itu harus membuktikan, dan yang dituduh buktikan dengan audit. Audit itu wajib dilakukan. Malah inilah caranya Allah membuka ke semua orang bahwa ternyata belum ada audit. Malah orang yang tidak ada sangkut pautnya, saya tidak ada menuduh orang, difitnah dengan seperti itu. Oke, masuk dulu. Kasih kok. Makasih. Jangan maju.
Cuma konsultasi aja, konsultasi, secara hukum, ngobrol. Jadi kita tunggu prosesnya dulu. Kalau udah berproses baru bisa LP. Kira-kira berapa lama kok? Tergantung yang di Bogor. Tergantung yang di Bogor nanti LP-nya itu dilanjut nggak ke penyidikan. Tapi benar ini bikin LP terkait laporan ini. Wah ini juga ada, ini laporan tentang penistaan agama harusnya gitu aja, sama fitnah, pencemaran nama baik. Inisial siapa kok? Pokoknya laporannya ada nanti gitu. Ini masih konsultasi, belum bikin laporan, cuma konsultasi. Kalau urusan saya yang di Bogor itu harus diproses dulu. LP itu nanti didisposisi ke penyidik. Nah, penyidiknya itu nanti akan panggil saya di BAP dan dibuktikan. Kalau tidak terbukti saya seperti yang dituduhkan, saya akan gugat balik. Kok yang dituduhkan sendiri dengan pencemaran nama baik mungkin seperti apa? Ya kan saya tidak mengatakan apa yang dituduhkan. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan, itu fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi kan belum ada korbannya nih, belum ada penyelidikan yang berjalan, terus belum ada keputusannya. Jadi pembuktian dulu lah, baru nanti kita lanjut. Gugat baliknya berarti atas dasar pencemaran nama baik. Nanti biar pengacara yang saya pasalnya kurang paham, cuman kalau sekarang saya nggak bisa lapor karena sana belum berjalan. Berarti nunggu dari yang dari Bogor. Nunggu dari Bogor jalan dulu. baru pelannya bisa. Ya di sana jalan, di sana tidak terbukti saya melakukan apa yang dikatakan dan dituduhkan, baru saya bisa melapor. Kan terbukti saya tidak. Ya atau tidak di sana dulu dibuktikan. Saya komunikasi dengan Alvin. Alvin sendiri mengatakan orang saya nggak begitu, nggak ngomong gitu, bahkan ada di IG-nya Umi Yuni di status itu video saya yang di media mana gitu. Enggak mungkin Umi Yuni itu bawa lari uang segitu banyak, bawa kabur, enggak, orangnya ada di Asikro masih tinggal di sana. Saya heran itu jadi statusnya dia, tapi kok malah lapornya beda gitu kan. Berarti Alvin sendiri juga bingung dengan LP yang ada di. Ya Alvin sendiri bilang saya enggak kok. Gitu kan. Kalau masalah wakaf, saya hanya mengatakan itu diduga ada yang mencoba merubah wakaf jadi hibah. Dan faktanya betul kan, gitu. Memang diakui kan ini, bahkan mereka mengaku ini hibah. Ini hibah, 2 orang yang mengakui masuk media, mau lari kemana lagi. Faktanya itu wakaf. Jadi janganlah, sarannya sih ya muhasabah diri lah. Ini hak, ini tidak, ini baik, ini tidak. Jangan cari-cari orang untuk dikambing hitamkan. Kita sendiri kan manusia pasti punya salah ya. Hati-hati, boleh punya backingan, boleh punya teman, tapi kalau kita punya Allah, bahaya nanti orang yang jahat. Terkait pengembangan wakaf hibah itu nggak ada. Wakaf ke hibah itu tidak bisa dilaporkan karena sudah selesai, karena sama Pak Jimmy sudah dijadikan wakaf, diberikan ke yayasan. Jadi tidak ada korbannya, tidak ada, hanya mungkin berita bohong atau usaha mencoba merubah wakaf jadi hibah. Di KUA sendiri sudah jelas itu wakafnya, anggarannya wakaf, bukan ke perorangan tapi ke masjid, ke yayasan. Jadi kita di sini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang harusnya mereka itu juga katanya kan tabayun gitu kan, selama ini sering ngomong tabayun. Nggak tabayun sama saya, pakai video saya di status terus melaporkan saya, itu tabayun dari mana gitu. Tapi hati-hati, itulah hati gunanya, hati-hati berbicara, hati-hati menyampaikan, hati-hati memposting. Dari soal kambing hitam berarti ada orang ketiga yang mungkin berpikir mampu merusak hubungan kalian atau bagaimana? Nah, ya menurut saya sih ada yang mencoba mengkambing hitamkan saya, gitu. Sementara saya bukan kambing. Kok balik lagi soal laporan di Istana Agama yang terjadi di mana sih kok? Nah, nantilah itu. Saya nggak berani komen, nanti kata penyidik nanti aja. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, doain ya. Sip. Pokok. Kemudian